Halo teman-teman, selamat datang di Coaching Clinic Scholarship bersama dengan PPIT Cengtu. Coaching Clinic Scholarship ini berkolaborasi dengan 5 PPIT, yaitu PPIT Harbin, PPIT Kuning, PPIT Yangzhou, PPIT Nanning, dan PPIT Cengtu. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beasiswa apa saja sih yang ada di Tiongkok, dari mulai beasiswa bahasa sampai dengan beasiswa S3, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan kota, yaitu Kota Cengtu. Kenalin, aku Velen Pegita Putri dari Sichuan Technology and Business College yang akan menemani teman-teman untuk membahas mengenai Kota Cengtu. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama ada About Chengtu, yang kedua ada Chengtu's Famous Spot, yang ketiga Chengtu Food atau Sichuan Food, dan yang terakhir University in Chengtu. Nah, karena kita lagi bahas mengenai scholarship atau beasiswa, jadi university menjadi topik paling utama yang harus kita bahas ya teman-teman. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu About Chengtu. Nah, lokasi. Di mana sih lokasi Chengtu? Jadi kita bisa lihat di peta sini teman-teman, Chengtu itu dia ada di bagian barat daya Tiongkok. Chengtu juga berbatasan langsung dengan Tibet nih teman-teman. Chengtu juga adalah ibu kota provinsi Sichuan dan kota metropolis yang ramai dengan populasi lebih dari 14 juta orang. Dulu Chengtu ini dikenal sebagai kota budaya. Kota kuno yang penuh dengan budaya. Juga banyak sekali tempat-tempat penelitian yang ada di kota Chengtu. Namun akhir-akhir ini Chengtu terkenal sebagai kota modern yang sangat metropolis. Chengtu juga memiliki banyak sekali warisan budaya Cina dengan peninggalan kuno Shu, jejak reruntuhan Tisha, Gunung Qingcheng atau Qingchengshan, Wuhou Temple yang terkenal dari kisah Three Kingdoms, Tufu Tech Cottage, tempat tinggal pujangga terkenal Tufu, ada juga Taman Budi Satwa Wenshu, juga kota-kota yang terkenal dengan budaya seperti Huanglongxi, Angren, dan Seattle. Nah, selanjutnya, Chengtu ini punya sebutan yang terkenal ya teman-teman, yaitu The Laid Back Lifestyle in China. Kenapa sih Chengtu disebut sebagai The Laid Back Lifestyle in China atau kota dengan gaya hidup santai di China? Karena memang Chengtu ini orang-orangnya cenderung santai teman-teman. Jadi mereka kalau jalan tuh cenderung lambat ya ketimbang orang-orang dari China bagian lainnya. Nah, Chengtu ini juga kota yang terkenal dengan rekreasi dan hiburan, juga kehidupan masyarakatnya yang cenderung lambat. Orang-orang di Chengtu ini mereka hampir tidak pernah bekerja terburu-buru, hampir tidak pernah bekerja secara lembur dan meninggalkan kantor segera setelah pukul 5 sore. Itu kenapa Chengtu mendapat julukan The Laid Back Lifestyle in China. Nah, selanjutnya, Chengtu ini terkenal sebagai ancient site of China's religious and engineering development atau situs kuno yang menceritakan tentang perkembangan agama dan teknik di China. Jadi banyak sekali situs kuno di sekitar Chengtu yang mencerminkan pengaruh agama, terutama agama Buddha, serta sejarah pertanian di wilayah ini. Patung Buddha raksasa yang terkenal ada di Leshan. Jadi ini menunjukkan keberadaan agama Buddha yang bertahan lama di daerah tersebut. Ada juga struktur dan situs kuno kota seperti proyek irigasi Tuchangyan. Nah, jadi di Tuchangyan ini terdapat sistem irigasi tertua di dunia, teman-teman. Kalau teman-teman juga suka wisata alam nih, wajib banget buat datang ke kota Tuchangyan ini. Jaraknya sekitar 1 jaman dari pusat kota Chengtu. Ada juga reruntuhan Qinsha yang mencerminkan sejarahnya sebagai pusat budaya dan pertanian yang penting. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Chengtu's Famous Spot atau tempat-tempat terkenal yang ada di kota Chengtu. Yang pertama ada Tianfu Square atau Tianfu Pengchang. Jadi ini adalah salah satu tempat yang wajib banget dikunjungi kalau kita datang ke Chengtu. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa jika kita belum pernah ke sini, kita bahkan tidak mengunjungi Chengtu. Nah, tempat besar ini dia dikelilingi oleh gedung pencakar langit yang tinggi dan letaknya ada di tengah-tengah kota, ada di jantung kota. Nah, Tianfu Square ini merupakan alun-alun terbesar di barat daya Cina, dan jika dilihat dari atas nih teman-teman, ada gambarnya di sini. Dia terlihat seperti yin dan yang raksasa, dan dalam budaya Cina, yin dan yang ini adalah representasi dari bagaimana dua kekuatan yang berlawanan sebenarnya dapat saling melengkapi. Nah, tempat selanjutnya ada Chengtu Research Base of Giant Panda Breeding. Jadi Chengtu Research Base of Giant Panda Breeding ini tempat konservasi panda raksasa dan hewan-hewan langka lainnya yang terletak di distrik Changhua, kota Chengtu. Yang ikonik dari tempat ini adalah kita dapat melihat langsung panda raksasa dan panda merah yang sedang beraktivitas. Jadi karena Sichuan atau Chengtu itu adalah pusatnya panda, jadi kalau teman-teman datang ke Chengtu wajib banget buat datang ke Chengtu Research Base of Giant Panda Breeding ini. Oke, selanjutnya ada juga Ameishan dan Chinle Street. Nanti
Chengdu ada banyak banget sih tempat wisatanya, nanti aku cantumin di kolom box ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya ada Sichuan food. Yang pertama ada hotpot. Jadi hotpot ini terkenal banget nih, terutama di masakan Sichuan. Kenapa? Karena hotpot di sini terkenal sangat pedas dan kaya akan rempah-rempahnya. Jadi kalau kalian datang ke Chengdu, wajib banget buat cobain menu hotpot satu ini. Lalu selanjutnya ada Kung Po Chicken. Nah, Kung Po Chicken ini juga salah satu makanan yang terkenal ya di kota Chengdu. Jadi makanan ini memiliki nama yang terinspirasi dari Gubernur Sichuan pada saat masa dinasti Qing. Jadi pada abad ke-19, gubernur yang menjabat itu sangat suka sama Kung Po Chicken ini. Nah, sejak itu masakan itu mengambil nama gubernur tersebut, yaitu Tin Pao Tseng. Dalam nama Cinanya Feng Pao Ting. Jadi ini mengambil nama dari gubernur tersebut. Unik banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai University in Chengdu. Yang pertama ada Sichuan University atau Sichuan Taoisui. Nah, ini universitas yang paling terkenal di kota Chengdu ya, di provinsi Sichuan. Jadi Sichuan University ini adalah salah satu universitas yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Tiongkok yang berbasis di kota Chengdu. Jadi universitas ini didirikan pada tahun 1896 oleh Lu Chuanlin, gubernur Sichuan saat itu. Nah, Sichuan University ini memiliki 3 kampus, yaitu kampus Fengjiang, kampus Huaixi, dan kampus Xiang'an dengan total luas sekitar 410 hektar. Nah, setiap kampus juga memiliki lingkungan yang kondusif dan pemandangan yang sangat indah nih, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi mahasiswanya untuk belajar dan melakukan riset maupun penelitian. Selanjutnya ada Sichuan Normal University. Nah, Sichuan Normal University ini didirikan pada tahun 1946 dan merupakan universitas perguruan tinggi guru tertua di kota Chengdu. Sichuan Normal University ini memiliki 3 kampus, yaitu kampus Chenglong sebagai kampus utama, lalu ada Shilezishan dan Tongxiaoji. Nah, Sichuan Normal University ini memiliki beragam jurusan yang ditawarkan, mencakup 11 kategori di bidang sastra, sains, teknik, filsafat, ekonomi, manajemen, hukum, sejarah, pendidikan, seni, dan pertanian. Jika teman-teman bercita-cita menjadi guru atau dosen ataupun profesi yang berhubungan dengan keguruan lainnya, universitas ini bisa menjadi tujuan yang tepat jika teman-teman melanjutkan studi di kota Chengdu. Lalu selanjutnya ada Chengdu University of Traditional Chinese Medicine. Nah, ini merupakan universitas kedokteran yang paling terkenal di kota Chengdu. Jadi universitas ini didirikan pada tahun 1954 dan merupakan salah satu dari 4 universitas pengobatan tradisional China tertua di Tiongkok. Chengdu Traditional Chinese Medicine ini terletak di kota Chengdu, sebuah tempat dengan reputasi kota kelahiran pengobatan Cina dengan obat-obatan herbal yang melimpah di dalamnya. Chengdu Traditional Chinese Medicine ini menyediakan kurang lebih 29 jurusan untuk gelar sarjana, 49 jurusan untuk gelar master, dan 16 jurusan untuk gelar PhD. Nah, universitas selanjutnya dan universitas terakhir yang aku bahas di video kali ini ada Southwestern University of Finance and Economics. Jadi, universitas ini didirikan pada tahun 1925 di kota Chengdu, memiliki 2 lokasi kampus yang mencakup area lebih dari 2.300 hektar. Jurusan bisnis di sini berada di tingkat 3 teratas di Tiongkok nih teman-teman. Selain itu, Southwestern University of Finance and Economics ini juga memiliki fakultas-fakultas yang memiliki reputasi baik di bidang bisnis dan industri, sehingga pada bulan Desember tahun 2014, School of Business Administration di universitas ini menjadi sekolah bisnis pertama di Barat Daya Tiongkok yang terakreditasi oleh sistem peningkatan kualitas Eropa. Keren banget ya. Jadi teman-teman buat yang suka bisnis bisa banget nih untuk melanjutkan studinya di Southwestern University of Finance and Economics. Itu aja teman-teman yang bisa aku bahas di video kali ini. Untuk informasi-informasi lainnya nanti akan aku cantumkan ya di kolom box. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.